Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai modul dapar dan kapasitas dapar yang ada di praktikum farmasi fisika. Silakan menyimak sebelum praktikum dan mengulanginya jika belum paham. Oke, jadi eh, dapar itu adalah kalau di sini kita buatnya larutan ya, larutan yang dapat membantu mempertahankan pH. Nah, biasanya kalau di farmasi itu kita gunakan dapar untuk mempertahankan pH supaya sediaan sediaan farmasi itu stabil dalam penyimpanan. Biasanya ada yang kestabilannya dipengaruhi oleh pH. Oleh karena itu digunakan dapar. Dan dapar ini memiliki kapasitas di mana ketika dia melebihi kapasitasnya, maka pH itu tidak lagi dapat dipertahankan, melainkan berubah gitu ya. Jadi tujuan praktikum pada modul ini adalah yang pertama dapat membuat dapar atau buffer. Nah, dapar yang akan kita buat adalah dapar asetat dengan kapasitas dapar, ini lambangnya beta, yaitu 0,01, 0,02, dan 0,05. Kemudian tujuan kedua itu mampu menjelaskan pengaruh kapasitas dapar terhadap pH larutan. Jadi nanti di eh, dapar asetat yang telah kita buat ini ditambahkan sejumlah basa. Jadi untuk teman-teman tahu, asetat ini cenderung asam. Artinya dapar asam dan kita coba ganggu dengan penambahan basa. Apakah dia masih bisa mempertahankan pH-nya? Sejauh mana dia bisa mempertahankan pH-nya? Itu nanti kita lihat di praktikum ini. Nah, untuk awalan, teman-teman harus tahu dulu bahwa dapar atau buffer atau kadang juga disebut larutan penyangga, itu ada yang merupakan dapar asam dan ada yang merupakan dapar basa. Nah, di dapar asam ini tentunya kalau dapar itu teman-teman sudah pelajari di bangku SMA, dapar itu bisa merupakan asam kuat sendirian atau asam lemah plus basa konjugasinya. Nah, kalau dapar basa itu basa kuat sendirian. Jadi basa kalau kuat itu dia bisa mempertahankan pH ya, atau basa lemah plus asam konjugasinya. Maksudnya adalah garamnya ya. Nah, yang kita akan buat adalah yang asam lemah plus basa konjugasinya. Kenapa kita gunakan yang lemah? Karena nggak mungkin kita meletakkan asam kuat dan basa kuat di dalam obat. Bagaimana nanti dengan pencernaan kita ya? Biasanya asam kuat, basa kuat itu cenderung korosif. Jadi biasa kita gunakan asam lemah atau basa lemah. Kalau basa lemah yang sering kita gunakan itu dapar fosfat ya. Kalau misalnya asam lemah itu biasanya asetat ini. Jadi, nah bisa teman-teman lihat yang sebelah sini ini adalah asam, ini asam asetat, dan ini adalah basa konjugasinya. Jadi nanti ditempel oleh, jadi bentuknya garam ya, ditempel oleh ion lainnya itu Na yang di sini ya, jadi natrium asetat. Yang ini yang sebelah kiri asam asetat, yang sebelah kanan natrium asetat. Oke, jadi secara singkat, kenapa dia bisa mempertahankan pH? Nah, jadi komponen dapar ini ada dua ya, asam yang nomor satu ini, dan dua adalah basa konjugasinya. Ketika nanti ada pengganggu, misal pengganggunya berupa basa, berarti dia punya ion OH. Basa ini akan bereaksi dengan si asam yang ada di dalam buffer, sehingga dia akan membentuk H2O. Jadi OH ini akan menarik H-nya. Nih ya, H-nya akan ditarik untuk membentuk H2O. Dan dia akan membentuk CH3COO-. Yang nanti ketika ada ion Na, dia jadi CH3COO-Na gitu. Kebalikannya, kalau misalnya nanti diganggu oleh asam. Nah, asam ini akan menarik CH3COO-. Nih, ini akan ditarik. Jadi nanti akan menjadi Na plus dan CH3COOH. Jadi gitu, saling apa namanya? Saling menyangga satu sama lain. Makanya kalau namanya dapar itu harus berpasangan. Ketika ada basa, nanti dia bereaksi dengan H plus, bereaksi dengan asamnya,
membentuk si basa konjugasinya. Ketika ada asam, dia bereaksi dengan basa konjugasinya membentuk si asamnya. Seperti itu. Jadi, coba kita lihat. Yang pertama itu untuk prosedur seperti ini. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu untuk membuat buffer asetat dengan kapasitas 0,01, 0,02, dan 0,05. Nah, ini rumusnya, di mana C adalah jumlah konsentrasi molar asam dan basa konjugat, jumlah ya, jadi konsentrasi molarnya asam ditambah konsentrasi molarnya basa, gitu. Atau kebalikannya basa dan asam konjugatnya. Nah, kita kan pakai pakai asam ya, jadi pakai yang atas ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhitungannya bagaimana? Ini yang digunakan di modul ya, saya kasih satu contohnya. Jadi formulator ingin menggunakan asam asetat dan sodium asetat sebagai dapar, di mana pKa adalah 0,76. Itu kan konsentrasi kedua senyawa jika pH larutan yang diinginkan adalah 5. Nah, jadi teman-teman pada modul ini gunakan pH yang diinginkan adalah 5 ya. Ini dipakai di perhitungan. Dan kapasitas yang akan kita buat adalah 0,02. Jadi, kita sudah tahu ada pH. Ya, pH-nya 5, pKa-nya 4,76. Kita pakai rumus yang ini. pH sama dengan pKa plus log Cb per Ca. Cb itu adalah konsentrasi untuk basa, A itu untuk asamnya ya. Basa atau garam ya, bawah untuk asam. Kita masukkanlah 5 sama dengan 4,76 ditambah log Cb per Ca. Nah, ini tinggal pindah ruas, pindah ke sini ya jadi minus 0,24 sama dengan log Cb per Ca. Dari sini, lognya bisa dihilangkan jadi antilog. Silahkan teman-teman antilogkan 0,24. Nanti hasilnya adalah 1,74. Jadi ini nanti di antilog, lognya akan hilang. Terus ini hasilnya adalah 1,74 per 1 ya berarti. Cb per Ca adalah 1,74 per 1. Boleh teman-teman kali silang misalnya ini sama ini gitu ya. Berarti CA-nya adalah sebentar. CA dikali 1,74 kali 1,74 sama dengan CB kali 1 gitu ya. Nah, atau teman-teman kita juga bisa lihat nih bahwa CB itu adalah 1,74, langsung CA itu adalah 1. Nah, artinya CA tambah CB artinya 1 tambah 1,74. Misal CA ini 1,7. CA adalah sebentar, CA adalah CB dibagi 1,74. CB adalah CA dikali 1,74. Berarti CA plus CB adalah 2,74. Ini dapatnya dari 1 tambah 1,74 gitu. Sudah didapat, ini disimpan nih. Persamaan yang paling bawah ini disimpan. Lanjut. Nah, teman-teman, ini CB plus CA sama dengan 2,74 akan sama bila kita gunakan zatnya yang sama dan pH yang kita inginkan sama. Berarti untuk kapasitas 0,01 sama 0,05 itu sama persamaan yang didapat yang di slide ini. Lanjut kita masuk ke perhitungan yang kapasitas dapar tadi, kita masukkan rumusnya. Nah, tadi kita mau pH-nya adalah 5, artinya di sini H3O plusnya adalah 10 pangkat min 5. Ya. pH adalah 5, artinya H3O plusnya 10 pangkat min 5. Kalau misalnya pH-nya 4, berarti 10 pangkat min 4 gitu. Misal ya, kita gunakan pH 5. Di sini kemudian kita ketahui bahwa pKa itu 4,76. Ini masih diketahui ya. Nah, kita cari Ka-nya. Kalau pKa 4,76, Ka-nya berapa? Ya sama. Dari pKa ke Ka, yaitu 10 pangkat min pKa-nya. Artinya 10 pangkat min 4,76. Nanti hasilnya adalah 1,75.
Ini hasil pembulatan ya. Dapatlah kita informasi bahwa H3O plusnya adalah 10 pangkat min 5, kemudian Ka-nya adalah 1,75 kali 10 pangkat min 5. Masukin ke sini. Ini adalah yang kita mau, 0,02 sama dengan 2,3 C. Atasnya adalah 1,75 kali 10 pangkat min 5. Si Ka tadi ya, Ka dikali H plus. Ka ini dikali H plus 10 pangkat min 5. Yang bawah adalah Ka ditambah H plus pangkat 2. Jadi ini di dalam kurung ya, Ka, ini Ka, ditambah H plus pangkat 2. Beda, yang atas dikali yang bawah ditambah. Silahkan gunakan kalkulator dan nanti didapatkan hasil. Nah, ini kan diketahui semua. Yang kita tanya adalah C. Didapatkan hasil bahwa C-nya adalah 0,532 C sama dengan 0,02. Ini pindah ruas jadinya C sama dengan 0,02 dibagi 0,532. Nah, ini dapat C-nya. Dari persamaan ini kita mencari C-nya berapa molar. Nah, kita tadi sudah tahu ya perbandingan yang ini. CB per CA sama dengan 1,74 per 1. Tadi ya, kali silang artinya CB adalah 1,74-nya CA. Dan CA plus CB adalah ini. Nah, kita bisa masuk ini. CB per CA sama dengan 1,74 per 1. CB adalah 1,74 CA. Kita bisa substitusikan, ini kan rumus juga ya, kita bisa substitusikan CB-nya ke sini. CB-nya ke sini. Ya, jadi CB-nya diganti dengan 1,74 CA. Artinya, nih, si C-nya kita masukkan 0,03759 sama dengan CA plus CB-nya kita ganti 1,74 CA sama dengan 2,74 CA gitu ya. Ini dapat persamaan ini. Dari sini kita bisa cari CA-nya berapa. Berarti pindah ruas ya. 2,74 ini pindah ke sini dibagi ya 0,03759 dibagi 2,74 sama dengan 0,01372 M. Itu ya, ini untuk CA-nya. Nah, untuk CB-nya, ya udah CB kan tadi kita tahu ya, CB itu adalah 1,74 dikali CA, berarti 1,74 dikali 0,01372 molar. Hasilnya 0,02387 molar. Ini adalah cara di mana kita tahu kapasitas yang kita mau, terus pH dan pH tujuan kita dan pKa dari zat yang kita pakai. Nah, dari sini kita hitung berapa kebutuhan asam dan basanya gitu. Jadi teman-teman perlu punya asam dengan konsentrasi sekian dan basa dengan konsentrasi sekian. Silahkan hitung untuk kapasitas dapar yang lainnya. Contoh ini adalah untuk contoh 0,02. Silahkan hitung sesuai modul tadi 0,01 dan 0,05 ya. Yang berbeda adalah di sininya nanti. Di kapasitas daparnya. Di sininya ganti ya. Hitung sebelum praktikum semuanya. Jika sudah, teman-teman sudah tahu berapa kebutuhan molarnya. Nah, di sini kan nanti teman-teman masukin ya C totalnya berapa. Masukin ke tabel ini, teman-teman sudah tahu kebutuhan molarnya. Tapi yang di lab disediakan itu 0,1 molar, artinya teman-teman harus mengencerkan. Ya, gimana cara melakukan pengencerannya? Pakai V1M1, V2M2. Di mana M1 ini adalah yang kita punya ya 0,1 molar. Terus volume 2-nya adalah 20 mili. Ini 0,1 molar, volume 2-nya 20 mili. M2-nya yang kita mau tadi dari hitungan, misalnya untuk CA, maunya 0,01372. Berarti ini 0,01372 gitu. Molar, ini untuk asam. Berarti nanti V1-nya didapatkan untuk yang sini.
Nah, ini berapa? Ini harus sudah diisi sebelum praktikum. V2-nya eh fee untuk garamnya berapa? Ya udah tinggal masukkan yang 0,02387. Ini ganti 0,02387 gitu. Dapat fee-nya berapa? Itu ya maksudnya ya. Nah, konsentrasi yang sebelah sini itu yang tadi dimasukkan 0,01372. Yang ini yang basah 0,02387. 0,02387. Nah, ini pakai V1N1 silahkan cari volume yang diambilnya. Nanti V2-nya totalnya 20 mili ya, gitu. Jadi, gimana cara ngencerinnya? Jadi, si 0,1 ini diambil sesuai V1, diatkan sampai 10 mili. Sama, yang ini juga diambil sesuai hitungan V1 tadi, atkan sampai 10 mili. Udah, ketika sudah ini dicampur. Nah, makanya totalnya nanti jadi 20 mili. Gitu ya. Jadi semua tabel hitungan ini harus sudah diisi sebelum praktikum. Kemudian kita lanjutkan dengan prosedur nomor 2 dan nomor 3, di mana kita mengambil larutan buffernya 10 mili. Diukur pH awalnya. Tadi sebenarnya pH yang kita mau adalah 5 ya, tapi kadang suka plus minus. Silahkan ukur pH-nya menggunakan pH meter. Silahkan tonton video cara penggunaan pH meter ya, saya lampirkan juga. Kemudian tambahkan PP. Untuk teman-teman untuk refresh lagi bahwa phenolphthalein adalah indikator pH di mana harusnya tadi kita punya di pH 5 ya, artinya dia tidak berwarna. Nah, kita mau ganggu nih dengan penambahan basa ditambah NaOH. Kalau kita ganggu, sebenarnya ketika kita tambah sedikit NaOH-nya, dia tidak langsung naik pH-nya karena dia merupakan dapar. Tapi ketika dia sudah melewati kapasitas, maka pH-nya akan naik. Jadi dia akan berubah warna menjadi pink ya. Kalau di sini ungu-ungu, kalau udah pekat gitu ya, menjadi kayak pink gitu. Begini, jadi untuk titrasinya, di dalam buret adalah basanya yang kita bisa bilang dia pengganggunya untuk mengganggu pH si dapar kita. Nah, yang bawah ini adalah dapar asam. Dapar asam ini berusaha mempertahankan pH gitu. Nah, nanti kan teman-teman punya 3 kapasitas ya, untuk kapasitas 0,01, 0,02 sama 0,05. Jadi ini dititerasi 2 kali ya masing-masing. Berarti total titrasinya ada 6 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali. 2 kali atau 3 kali ya? 2 kali kalau bisa ya. Nah, kemudian diukur pakai pH meter. Diukurnya gimana? Nah, ikuti data pengamatan untuk dapar dengan kapasitas 0,01. Di 0 mili ukur pH, 0,4 ukur pH, 0,8 ukur pH. Terus per 0,4 mili ya berarti ini per 0,4 mili jaraknya sampai nanti titik akhir titrasi. Kalau titik akhir titrasinya nggak pas 0,4, ya udah sesuaikan. Misalnya taunya di 1,3 udah TAT, ya udah tulis 1,3 gitu. Jadi titrasi ini tuh bukan berarti kalian langsung nambahin 0,4, langsung 0,4 enggak. Jadi titrasi seperti biasa, tetes demi tetes. Nah, kalau misalnya di 0,4 belum berubah, ukur pH-nya gitu. Tapi kalau ternyata udah berubah sebelum 0,4, ya tulis datanya adalah data sesuai volume yang kalian amati. Gitu. Nanti di sini akan ada dari pengukurannya. Sama untuk 0,02, ini berarti setiap 0,5 mili. Yang ini setiap 1 mili. Bisa aja TAT-nya nggak pas ya di 0,5 atau di 1 mili. Nah, itu hati-hati. Kalian jangan tambahkan hingga dangdut. Tapi ketika sudah TAT langsung tulis berapa. Ya bisa aja berarti di sini misalnya 3,2 mili gitu. Nah, tulis 3,2 mili di TAT-nya.
Sudah, nanti dari pH ini, kalau misalnya kalian titrasi 2 kali, berarti akan dapat 2 pH, kemudian dirata-ratakan. Tapi kalau misalnya tidak sempat, minimal ada 1 data untuk sekali percobaan. Dari pH ini buatlah grafik. Grafiknya adalah volume NaOH per pH. Jadi nanti gambarnya kurang lebih gini. Ceritanya kan dia bisa mempertahankan pH ya awalnya. Jadi tidak berubah ekstrim. Kalau kapasitasnya udah lewat, nah dia langsung berubah dengan penambahan sedikit, dia langsung berubah pH-nya langsung naik. Nah, ini berarti dia sudah lewat kapasitas di 30 mili kalau di data ini ya. Kita nggak mungkin sampai 30 mili. Gitu. Jadi nanti di grafik ini akan ada 3 garis. Contoh, garis untuk 0,01, terus garis untuk 0,02, dan garis untuk 0,03 gitu. Silahkan bikin grafiknya, masukkan ke dalam laporan. Nah, jadi teman-teman di data pengamatan dan pembahasan minimal ada ini ya, hitungan lengkapnya, tabel datanya, reaksi dapar yang dibuat. Tadi kan saya udah jelasin sedikit reaksi ya, silahkan tulis reaksinya beserta sumbernya. Terus fungsi indikator PP, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan prosedur, contoh penggunaan pH meter, grafik atau data pengamatan. Nah, grafik atau data ini dikasih penjelasan hasilnya seperti apa, artinya apa. Bukan hanya membacakan tabel, oh yang ini pH-nya sekian, yang ini pH-nya sekian, tidak. Tapi artinya apa dari grafik itu? Nah, poin-poin grafik dan artinya dan penjelasannya ini adalah poin pembahasan yang terbesar. Nah, tidak terbatas dengan ini, tapi teman-teman harus menambahkannya lagi dengan pembahasan lainnya. Jadi, teman-teman harus mengembangkan apa yang kalian dapat, apa yang kalian amati selama praktikum ini. Begitu, ini saja. Selamat mengerjakan di laboratorium. Terima kasih.